Prilia ya Mbak Prilia. Untuk minat bakat sendiri bagi seseorang itu sepenting apa sih demi masa depan? Enggak, Mbak Prilly. Ya. Baik, terima kasih Mbak Nur. Justinus, salam kenal juga Mbak Nur. Baik, kalau untuk minat dan bakat ya, kalau saya melihatnya minat sebenarnya perpaduan antara kecerdasan, bawaan anak sejak lahir ya dari oleh keturunan dan juga stimulasi. Nah, sebenarnya sejauh apa pentingnya? Kalau menurut saya cukup penting. Menurut saya cukup penting. Kenapa? Dengan kita mengetahui minat bakat anak, kita paling tidak bisa memprediksi nih ke depan itu, oh anak dengan pola yang seperti ini, dengan minat yang seperti ini, kira-kira nanti planning karirnya akan seperti apa ya. Nah, sehingga kita sebagai orang bisa siapkan nih sejak dini, baik itu mulai dari pendidikannya, stimulasinya, kemudian sampai ke depan nanti anak bisa siap gitu dengan pilihan karir yang akan dia pilih. Jadi kalau menurut saya sih, kalau dibilang sepenting apa, penting banget kalau menurut saya ya. Tapi kan ada juga nih, mungkin Mas Joko nanti bisa menambahkan. Ada juga orang yang punya prinsip, ya sudahlah, go with the flow aja lah, sesuai mengalir aja lah gitu. Karena mungkin dengan perencanaan ini akan, ini mungkin bagi sebagian orang, mungkin jadi terbebani dan kayaknya kurang enjoy menikmati hidup gitu. Ada orang yang berprinsip, ya udahlah, mengikuti alurnya aja deh. Hari ini pikir hari ini, besok pikir besok gitu. Banyak Ya, kan benar yang sih, Mbak. seperti itu. Banyak Betul kan sih. seperti itu. Oke. Nah ini kalau yang menurut Mbak Prilly dan juga Mas Joko seperti apa kalau prinsipnya hari ini ya pikir sekarang, hari ini, besok pikir besok gitu. Iya sih, kalau saya juga melihat beberapa orang ya Mbak ya. Mungkin Mbak Prilly juga melihat beberapa orang yang pernah kayak gitu. Jadi kalau saya pribadi melihat itu mungkin gimana Mbak? Monggo silakan Pak. Suaranya tadi ya sempat hilang Mbak Prilly. Jadi kalau saya lihat itu mungkin juga salah satu yang ada di sekitar kita nih Mbak Nur. Jadi mungkin alon-alon asal kelakon gitu ya. Iya benar. Alon tenan akhirnya. Ya. Padahal kita pun alon-alon kelakon itu artinya bahwa kita harus hati-hati, kemudian harus benar-benar ada sebuah strategi seperti yang tadi diutarakan oleh Mbak Prilly ya. Jadi memang kalau penting nggak penting, memang saya juga pendapat dengan Mbak Prilly bahwa itu sesuatu yang sangat penting ya. Karena anak ini juga butuh bantuan dari lingkungan sekitarnya. Untuk apa? Untuk membantu stimulasi dari apa yang dia lakukan. Maka anak ini nanti kan juga dia akan trial and error. Dia akan mencoba-coba. Ada yang kemudian aku pengen ini. Kayak misalnya nggak usah jauh-jauh, anak saya kemarin baru aja, aku pengen sepatu roda, kebetulan bulan depan dia ulang tahun ya. Terus sepatu roda itu nanti bagaimana? Saya tanya macam-macam, jadi ada sebuah komunikasi ya. Jadi bagi saya ketika kita ingin tahu minat bakat anak, kemudian mencoba pelan-pelan mengeksplorasi, karena ya itu tadi penting, maka kita juga harus ada komunikasi. Terkait dengan orang yang tadi mengatakan semacam itu, ya monggo aja, itu adalah pilihan ya menurut saya. Cuman kita ketika melakukan sesuatu pasti ada sebuah risiko. Maka janganlah mengeluh kalau memang kita punya pemikiran semacam itu ya. Janganlah mengeluh kemudian ketika, loh anak saya kok kemarin nggak saya stimulasi gitu ya, kenapa nggak kemarin-kemarin dan seterusnya ya. Maka kenapa kok saya dengan Mbak Prilly ini mengangkat? Ya karena ini sesuatu yang sangat penting. Mungkin juga menjadi tambahan informasi bagi semua Sobat Solo Pos juga yang mendengarkan. Nanti kalau ada, saya pengen sih ada feedback juga dari Sobat Solo Pos, entah lewat WA ataupun lewat yang lain, sehingga nanti kami pun sebagai orang tua ya, ini di luar kami sebagai seorang psikolog juga mungkin mendapatkan sesuatu dari beliau-beliau, karena memang penting untuk memberikan stimulasi, kemudian tahu kondisi anak itu seperti apa. Di masa sekarang banyak orang yang kondisi anak ini nggak ngerti, mungkin karena kesibukannya, sehingga
dia nggak ngerti lah, yang lebih ngerti mungkin malah asisten rumah tangganya. Ini kan miris ya. Kalau nggak sakit berarti baik-baik saja gitu ya. Ya, Asumsinya kalau nggak sakit baik-baik aja gitu kan. ya, Padahal belum tentu ya. belum tentu. Orang ketawa kan belum tentu dia bahagia juga toh, Mbak. Betul. Mbak Prilly ada tambahan lagi nih. Ya, kalau saya sih melihatnya dari fenomena sekarang ya, karena kami juga kan sebagai dosen, itu seringkali melihat gini, mahasiswa tuh udah ketika kuliah, dia sendiri sudah sampai kuliah, sudah sampai masuk jurusan, habis itu dia bingung. Ngapain ya? Ngapain ya Bu, nanti suatu ke depan tuh seperti apa lah, kamu pengennya nanti ke depan punya gambaran nggak nanti karir itu bagaimana, orientasi masa depan kamu bagaimana? Saya tuh nggak tahu apa-apa Bu, saya masuk jurusan ini karena disuruh orang tua. Sementara saya nggak tahu gambaran nanti ke depan saya mau lulus, setelah lulus mau jadi apa, saya juga nggak tahu. Nah jadi banyak kondisi-kondisi sekarang anak-anak muda sekarang tuh malah bingung gitu mau apa gitu. Atau ada juga yang mereka udah kuliah, udah mahal-mahal, di tengah-tengah demotivasi, baru sadar kayaknya saya salah masuk jurusan deh Bu. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya bisa diminimalisir ketika orang itu sudah punya gambaran, nanti ke depan saya punya gambaran orientasi, minat bakatnya bagaimana, oh saya punya kelebihan ini, saya punya kekurangan ini, kira-kira kalau saya jadi ini cocok nggak ya, misalnya kayak saya dulu pengennya jadi dokter, tapi setelah saya gali lagi kelebihan dan kekurangan saya, ternyata saya punya kekurangan bahwa saya nggak bisa lihat darah, saya nggak bisa lihat orang sakit gitu, melihat orang sakit saya malah merasa kesakitan sendiri, sehingga saya menyadari oh sepertinya profesi dokter bukan hal yang cocok nih buat saya gitu. Ada alternatif lain nggak ya selain jadi dokter, tapi saya senang berhubungan dengan banyak orang gitu. Nah akhirnya saya mencari oh mungkin jadi guru cocok nih. Mungkin sepertinya kalau dulu kan saya nggak punya gambaran psikolog tuh apa toh gitu ya. Jadi guru atau jadi public relation kali ya. Nah, ternyata sampai ke berjalannya waktu, oh ternyata ada loh profesi psikolog. Oh ternyata ada profesi dosen. Kayaknya ini cocok nih karena saya senang bicara dengan banyak orang, saya senang berkomunikasi. Nah, itu hal-hal seperti itu kan sebenarnya perlunya di planning ya, di planning dari awal sehingga nanti tadi minimalisir nih kondisi yang sudah kuliah di tengah jalan, habis itu dia bingung, kayaknya saya salah masuk jurusan deh Bu. Bu, saya nanti lulus ngapain ya? Kan sayang gitu, udah buang-buang uang, udah buang-buang waktu, habis itu bingung setelah lulus. Nah, itu meminimalisir itu sebenarnya. Ketika kita mengetahui bakat kita sejak awal, gitu. Ditambah lagi, nanti kalau dapat kerjaan, pokoknya asal kerja aja deh, gitu. Iya kan? Iya, biasanya gitu ya kan. Istilahnya sekolah juga, pokoknya sekolah, asal sekolah. Kemudian asal lulus, terus kerja asal dapat kerja, nggak sesuai dengan jurusan ataupun minat bakatnya pun juga nggak apa-apa, pokoknya kerja gitu kan. Ya memang dapat uang. Tapi memang itu yang terjadi. Saya pun juga merasakan bahwa seperti yang disampaikan Mbak Prilly tadi, anak-anak seringkali istilahnya mereka ya sudah dibiarkan hidup begitu saja tanpa ada arahan dari orang tua. Mungkin orang tuanya juga sudah sangat sibuk dengan urusan masing-masing. Sehingga mereka mungkin, oh anakku oke kok, pergaulannya oke kok, sekolahnya juga oke kok, tapi mungkin seperti yang saya sampaikan tadi Mas Joko, pokoknya kalau nggak sakit itu baik-baik aja. Mungkin kegundahan dia untuk berinteraksi ataupun untuk memahami diri sendiri, mencari jati diri juga belum ketemu juga. Sehingga itu tadi belum bisa menentukan apa yang menjadi keinginannya Mbak Prilly ya. Nah, iya. Nah berarti apakah jadi jaminan kalau kita sudah ikut tes minat bakat nih, apakah dengan begitu kita akan lebih mudah mencari jati diri kita, jati diri seseorang gitu? Karena jati diri kan nggak tergantung sama usia ya. Usia tua pun, usia mature pun juga kadang-kadang dia juga belum tahu dirinya siapa kan. Gimana tuh Mas Joko sama Mbak Prilly? Iya betul. Monggo siapa dulu nih Pak Yus dulu, Pak Joko?
Mbak Prilly dulu aja. Mbak Prilly aja dulu deh. Lady first. Baik, betul. Jadi sebenarnya kalau tes minat bakat itu hanya salah satu cara saja. Jadi salah satu cara saja, bukan satu-satunya atau jalan yang terbaik itu bukan. Hanya salah satu cara untuk sebenarnya bukan jaminan kita langsung dapat nanti kehidupan yang lebih baik, enggak. Karena di tes minat bakat pun yang lebih itu lebih memberikan gambaran sebenarnya kelebihan kita di mana, kekurangan kita di mana, sama memberikan gambaran sejauh mana sih pengetahuan individu terhadap dunia kerja. Karena kan nanti dikenalkan nih ternyata ada loh pekerjaan modistik, ternyata ada loh pekerjaan mekanik, ternyata ada loh nah itu sejauh mana pemahaman kita tentang berbagai usaha gitu. Karena kan kadang-kadang kalau tanpa kita tahu, kita tuh cuma tahu tuh profesi tuh dokter, apalagi insinyur gitu. Kesannya itu hanya itulah satu-satunya atau ya pekerjaan yang layak gitu. Padahal kan sebenarnya banyak sekarang aja, kalau zaman sekarang mungkin profesi lebih banyak bervariasi lagi ya. Ada YouTuber, ada gamers yang kita anggap itu tadinya sebelah mata atau hanya main-main saja, ternyata itu malah bisa mendatangkan bisa karir juga, bisa jadi karir juga salah satu gitu. Nah itu jadi tes minat bakat itu sebenarnya bukan satu-satunya jaminan, bukan satu-satunya cara, hanya salah satu cara. Nah, kalau saya untuk anak usia dini, cara yang pertama yang bisa dilakukan adalah menggali minatnya sebanyak mungkin. Karena kalau tes minat bakat itu kan baru bisa dites itu kalau tesnya ya, dari tesnya itu baru dilakukan tuh SMP. Nah, terus gimana sebelum SMP, masa mau didiemin aja gitu? Kalau saya ketika anak usia dini itu yang kita gali itu, yang kita stimulasi adalah 9 kecerdasan. Jadi kalau menurut Gartner nih ya, Gartner manusia itu ketika lahir kan tidak ada yang bodoh ya, tidak ada yang bodoh, tapi yang ada kita tuh sudah membawa 9 kecerdasan. Hanya mana nih yang paling dominan gitu ya kan, ada kecerdasan eksistensial, ada verbal atau kecerdasan bahasa, interpersonal, intrapersonal, matematik, musik, terus naturalis, kinestetik gitu ya. Sama visual spasial. Nah, mana nih yang paling menonjol? Nah, tugas kita sebagai orang tua itu adalah memberikan stimulasi itu sebanyak-banyaknya. Supaya dari kecil tuh kita ketahuan, oh kayaknya anak saya lebih menonjolnya di musiknya nih, oh kayaknya anak saya yang paling menonjol kinestetiknya gitu. Karena saya lihat anak saya 3 ya, saya stimulasi, saya beli nih alat musik, saya beli keyboard, tapi ternyata sepertinya walaupun sudah diberi stimulasi sampai saat ini nih, sampai di usia yang pertama 10 tahun, yang kedua 8 tahun, minat untuk musik tidak terlalu antusias, kurang. Padahal stimulasi sudah ada. Oh, saya pikir mungkin belum ke sini nih minatnya. Mana nih yang minat? Saya cari lagi. Ternyata yang satu lebih ke interpersonal. Jadi kemampuan interpersonalnya bagus. Yang satunya lagi untuk hafalan dia nggak terlalu suka, tapi dia matematikanya lebih ini gitu ya. Oh ya, mungkin yang ini menonjolnya di sini gitu. Jadi kalau usia dini sih lebih ke kita berikan aja stimulus sebanyak-banyaknya semampu kita. Jadi jangan terlalu memaksakan juga ya sebagai orang tua. Tidak perlu memaksakan sampai harus berlebihan, tidak, tapi semampu kita, semaksimal yang kita bisa lakukan. Mungkin kalau saya itu ya, baru nanti setelah SMP baru mulai kamu tuh nanti ke depan planningnya perencanaan karir tuh mau jadi apa sih ke depan gitu. Mau seperti apa, punya gambaran nggak orientasi masa depan nanti kalau udah besar tuh kamu mau bagaimana. Nah dari gambaran itu baru kita lihat nih sesuai nggak sama minatnya, minat bakatnya. Kemudian kalau sesuai baru kita mulai mengarahkan, oh kamu kalau mau jadi misalnya kamu pengen jadi dosen, kalau pengen kamu jadi dosen kamu pengen jadi dosen apa, kan jadi kita mengarahkan, oh nanti berarti kuliahnya masuk jurusan ini, gitu. SMA-nya nanti ini. Oh saya pengen jadi koki nih, pengen jadi koki terkenal. Oh ya sudah kalau gitu nanti SMA kamu nggak usah masuk SMA, masuknya aja kejuruan aja boga. Aja tata boga, dari tata boga nanti kamu ngambil jurusan perhotelan dan HI ya, perhotelan, ambil jurusannya yang koki gitu atau tata boga. Nah, itu seperti itulah kurang lebih gambarannya. Oke. Mas Joko ada tambahan nggak?
Kalau saya tertarik ya, kalau tadi sudah diutarakan oleh Mbak Prilia banyak hal, saya lebih tertarik tadi apa yang dikatakan oleh Mbak Prilia, jangan memaksakan orang tua. Karena kalau tadi Mbak Nur ngendiko bahwa orang tua itu banyak sekali yang mereka itu let it be lah, terserah gitu Iya, kan. benar. Alon-alon asal kelakon. Sekarang juga banyak orang tua yang terlalu memaksakan minat bakat ya. Bahkan mereka yang panik sendiri itu banyak sekali. Betul, Tetapi kan anak saya harus begini, anak saya harus begini. Jadi dia ada tipe orang yang sangat lentur, tapi ada orang yang sangat kaku. Nah, ini makanya kan memang kita berusaha untuk di titik equilibrium ya, kita di tengah-tengah. Ya kadang-kadang lentur, kadang-kadang kaku gitu. Nah, mereka-mereka yang kaku itu malah justru stres dan kemudian anaknya sendiri yang stres ya. Artinya dua-duanya stres. Betul, ya. Kamu harusnya begini, kamu harusnya masuk di sini ya. Ya, pengalaman aja ada saudara saya yang dulu itu karena orang tuanya dokter ya, kemudian dia diminta kamu harus jadi dokter. Nanti kalau enggak yang meneruskan siapa? Seringkali kita mendengar semacam itu ya dari orang tua. Yang meneruskan siapa? Tapi kita kembali lagi seperti yang tadi sudah diutarakan oleh Mbak Pril ya, bahwa semuanya kembali pada who am I. Apakah saya sudah tahu tentang saya, passion saya seperti apa? Ya. Nah, ini yang harus terus digali. Dan kalau kita bicara mengenai tes minat dan bakat, itu memang bukan satu-satunya yang menentukan bahwa itu akan 100% ya. Jadi kita harus paham bahwa manusia itu adalah makhluk yang dinamis. Ya. Jadi suatu saat karena ada beberapa situasi tertentu, kalau tadi saya meminjam istilahnya Mbak Prilia, ada stimulasi mungkin ya dari lingkungan, dia masuk ke lingkungan tertentu kok kayaknya saya enjoy ya. Walaupun mungkin kerja keras dan lain sebagainya enjoy. Nah, ini juga bisa mempengaruhi seseorang. Ya, makanya memang kita harus tahu dulu sebagai orang tua, ya jangan memaksakan kehendak. Passionnya anak tuh apa sih? Makanya perlu ada sebuah eksplorasi. Kalau anak saya, ya kalau tadi Mbak Bila cerita tentang anaknya, ya saya juga nggak mau kalah nih Mbak. Saya mau cerita anak saya. Ya. Ini jadi ini friend rivalry. Temunya sibling rivalry. Just a joke ya. Jadi ketika kita bicara mengenai anak, jadi saya amati juga anak saya. Anak saya itu juga bukan model-model yang dia duduk diam gitu. Makanya ketika saya memaksakan dulu misalnya belajar, coba kamu duduk diam, kok nggak bisa-bisa ya gitu. Ternyata belajarnya dia bukan model kayak gitu. Dia cenderung kinestetik dan auditori, bukan model yang visual. Makanya sampai sekarang itu kalau saya suruh baca wangele Mbak gitu. Ini kemudian saya mulai berpikir, kita harus tahu dulu mengenai pola belajarnya dia, ya pola belajarnya dia seperti apa. Kemudian karena sekarang kita bicara mengenai dunia digitalisasi, anak-anak tidak asing dengan yang namanya YouTube. Nah, anak saya itu senang banget dengan itu, Mbak. Dia selalu bertanya, kalau jadi YouTuber itu ya gajinya begini-begini dan seterusnya. Mungkin bagi beberapa orang tua cita-cita YouTuber ya kayak dulu. Ada orang tua mantunya itu pemusik aja kok mantu pemusik misalnya PNS atau apa. Jadi yang sesuatu yang mungkin asing seringkali udah ditolak duluan. Padahal mungkin kalau kita menggunakan prinsip inovasi dan kreatif, itu bisa menghasilkan uang, apapun itu ya. Dan anak saya tanya tentang YouTube, ya saya coba menjawab ya. Beberapa dia bisa bikin channel YouTube sendiri, Mbak. Jadi saya nggak ngajarin, usia 6 tahun udah bisa bikin channel YouTube sendiri. Caranya bahkan akunnya yangnya itu email itu dibaca, Mbak. Itu caranya ya, itu saya nggak ngerti. Cuman itu yang akhirnya saya amati terus. Maka ketika kita bicara mengenai permintaan orang tua biasanya, anak saya kecil bagaimana ya, harus tahu minat bakat. Ya kita harus mengamati lewat observasi. Masalahnya tidak semua orang tua itu konsisten dan mau untuk mengobservasi karena beberapa hal tadi ya. Jadi kayak kesibukan dan seterusnya. Padahal observasi ini penting untuk melihat dia eksplornya kemana, kemudian dari eksplor itu kita coba untuk memfasilitasi dengan kemampuan kita ya. Kayak tadi Mbak Prilia dengan memberikan alat musik ya, kemudian ada yang lain ya. Saya coba ya, dan
kayak mic itu saya belikan ke dia. Jadi mic yang murah-murahan. Dia bagaimana? Saya kadang-kadang lihat kok dia ngomong-ngomong sendiri dan akhirnya saya coba menggali dia. Oh, kayaknya dia memang minatnya sesuatu yang bicara. Ketika pelajaran pun sesuatu yang dia sekarang kan baru daring ya Mbak ya. Apa-apa video dia ngomong itu lancar dia ya. Tapi di beberapa titik itu memang dia agak malas-malesan. Itu. Makanya tergantung pembelajarannya dia kalau dibuat untuk cerita, dibuat kayak alur-alur YouTube itu senang dia untuk bercerita, dia akan lebih interest ya. Maka ini bisa menjadi sebuah pemicu untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan bagi anak, tergantung caranya. Jadi apa yang dikatakan oleh Mbak Prilia tadi juga benar terkait dengan orang tua, kapan sih anak saya bisa untuk dilihat ya sekitar SMP kelas 3-an gitulah Mbak. SMP kelas 3-an itu kan ya sudah mulai mengumpul. Sederhananya contohnya adalah anak misalnya kecil pengen jadi apa, polisi, kemudian nanti umur berapa lagi pengen jadi dokter dan seterusnya ya. Ada sebuah perubahan-perubahan belum menetap, tapi ketika sudah mulai kelas 3 SMP dan itu sudah mulai menetap. Ya, oh seperti ini. Kemudian nanti dan di sana kebetulan di tes psikologi itu ada ya. Jadi tes minat bakat memang usia-usia segitu. Jadi kita biasanya menggunakan tes intelijensi dan juga tes bakat gitu ada. Ini kalau nggak salah Mbak Prilia yang mengampu tes bakat ya Mbak ya. Itu jadi beliau yang lebih expert daripada saya tentang tes bakat itu. Nanti monggo Sobat Solopos. Oke, nanti kita bahas lagi terkait dengan tes minat bakat. Betul. Jadi untuk Sobat Solopos yang mungkin di rumah juga sedang ada permasalahan ataupun ingin konsultasi terkait dengan minat bakat putra-putrinya, boleh silahkan. Kirimkan di 081 226 103 103. Kita jeda dulu, Mas Joko, Mbak Prilly, dan juga untuk Sobat Solopos kami akan segera kembali. Jadi tetaplah bersama 103 Solopos FM dalam Bincang Psikologi. Baik, terima kasih Mbak. Bentar ya Mas, Mbak Pos masih terus berlanjut Bincang Psikologi, masih ada Mbak Prilly Santi Andriani dan juga Mas Joko Dwi Nugroho, dan kami masih ngobrol soal minat bakat pada anak. Sebenarnya ini lebih tidak hanya pada anak saja Mas Joko ya, tetapi lebih ke anak-anak yang udah gede pun juga kayaknya perlu ditanya lagi nih minat bakatnya apa. Oke. Dan juga Mas Joko. Kasus-kasus minat bakat ini paling dini memang semakin baik, semakin dini semakin baik ya. Tetapi kan ada juga anak-anak yang menyadari minat bakatnya tidak sesuai dengan apa yang dilakukan saat ini. Seperti yang disampaikan Mbak Prilly tadi. Aduh, saya kayaknya salah masuk jurusan deh. Nah, ini apakah kita bisa merevisi atau istilahnya udah terlalu terlambat kamu kalau mau revisi sekarang, mau ganti haluan sekarang atau seperti apa? Kesalahan mengambil langkah yang tidak sesuai minat bakat ini apakah bisa direvisi? Karena ada juga yang mikirnya gini, udah terlanjur sampai segini saya lanjutin aja deh meskipun tidak sesuai. Kalau kerja sesuai dengan passion pasti enjoy, tapi ada juga orang yang sudah terlanjur gitu ya, saya butuh pekerjaan bukan sesuai dengan apa yang diinginkan. Ini seperti apa Mbak Prilly dan juga Mas Dwi? Siapa dulu nih? Nggak apa-apa, Mbak Prilly. Ya boleh. Mbak Prilly dulu aja. Ketika bagaimana kalau sudah terlanjur ya? Kalau saya sih melihatnya gini, meet in the halfway aja. Karena memang dalam kenyataannya, dalam realitanya kan kadang tidak semuanya apa yang kita inginkan itu selalu kita dapatkan. Betul. Ideal itu kan kita ketika berbicara idealisme ya, ketika idealnya sih memang disiapkan sejak awal gitu. Tapi kalau itu bagaimana? Kalau menurut saya meet in the halfway aja. Kalau seandainya Anda masih bisa jalan ya, walaupun tertatih-tatih tapi masih bisa jalan, silahkan lanjutkan gitu. Karena pekerjaan itu kan gini, manusia itu sebenarnya makhluk yang dinamis ya. Misalnya kita minatnya
minatnya saya pengennya jadi tata boga nih, atau saya pengen nanti kita pengen punya restoran nih gitu. Tapi ternyata orang tua saya memaksa saya harus masuk ke kedokteran misalnya. Akhirnya saya ogah-ogahan nih jadi masuk ke kedokteran. Kalau seandainya tidak mengganggu kesehatan mental Anda, artinya dengan kecerdasan yang mumpuni, kemudian dengan fasilitas yang ada, sarana prasarana yang ada, dan Anda merasa mampu, silahkan dilanjutkan gitu. Toh nanti yang Anda inginkan itu bisa jadi, misalnya bisa jadi tanda petik hobi ya, atau tambah pekerjaan tambahan. Saya kan jadi dokter, tapi ya saya pengen juga nih buka restoran untuk nanti menyalurkan hobi saya gitu. Jadi deh kalau gitu saya tetap jadi guru gitu, tapi untuk menyalurkan minat saya memasak itu saya tetap punya hobi juga gitu. Nah itu boleh. Jadi silahkan. Yang penting gini, kalau saya prinsipnya adalah kita itu karena pekerjaan apapun, gajinya sebesar apapun ya, ketika kita tidak enjoy, kita tidak bahagia gitu, akhirnya malah kinerja kita jadi tidak baik gitu. Betul. Tertekan ya. Gaji besar juga malah jadi tidak bahagia, karir juga jadi mandek. Nah itu. Jadi sepertinya lebih ke arah sana ya kalau saya. Jadi meet in the halfway aja, berdamai dengan keadaan. Istilahnya kalau nasi udah jadi bubur ya udahlah jadiin aja bubur ayam yang spesial kan, tinggal tambah ayam, asin, telur malah jadi enak ya. Gitu. Berarti istilahnya penerimaan pada keadaan yang sudah terjadi ya. Lebih ke situ, Mbak. Dan kreativitas ya Mbak, kreativitas mencari alternatif, jadi way out. Jadi kita tuh nggak kaku gitu. Kalau udah misalnya saya udah terlanjur nih di kuliah ini selama 5 semester gitu, 5 semester lah, kamu enjoy nggak? Kamu toh selama nanti kalau saya biasanya mahasiswa seperti itu saya lihat dulu nih IPK-nya. Terus selama ini IPK kamu 3 kok, 3 ke atas, artinya kamu mampu sebenarnya. Mampu. Nah, kamu kalaupun mau lanjutkan, itu sebenarnya kamu mampu. Gimana mau lanjutkan aja sampai akhir, karena sayang nih, misalnya tinggal 2 semester lagi, tinggal 3 semester lagi, lanjutkan saja. Nanti kamu tetap misalnya mencari pelatihan yang memang menunjang tadi hobi kamu, passion kamu. Jadi nanti kalau memang bisa jalan dua-duanya, kenapa tidak gitu ya? Itu. Tapi kalau misalnya ternyata saya benar-benar tertekan, Bu, kalau saya lanjutkan saya bisa stres, bisa depresi, ya udah kalau gitu daripada melangkah lebih terlalu jauh lagi, lebih baik lebih baik berhenti gitu, berhenti dan cari yang memang sesuai. Artinya kalau saya prinsipnya lebih baik terlambat nggak apa-apa gitu, yang penting kamu nyampe tujuan kamu gitu. Nah, jadi kita lihat kondisi individu ya, karena berbeda-beda. Itu sifatnya lebih ke kasuistik gitu, case by case-nya. Oke. Nah, itu kalau dari Mbak Prilly. Kalau dari Mas Joko gimana? Kalau saya sih hampir sama dengan Mbak Prilly ya. Artinya bahwa saya tadi sudah mengatakan mengenai sebuah konsekuensi, Mbak Nur. Jadi kalau kita sudah melakukan sesuatu pasti ada sebuah konsekuensi. Artinya ketika ada situasi atau apa yang dikatakan oleh Mbak Nur tadi, kita perlu melihat apakah itu benar-benar keluar dari dirinya sendiri atau dia sudah surrender atau dia sudah menyerah ya. Karena ada orang yang sedikit aja ada halangan sudah menyerah ya. Kemudian mungkin dibantu oleh misalnya Mbak Prilly tadi mengatakan nilaimu bagus kok, dikasih pertimbangan-pertimbangan logis ya. Karena kadang-kadang ketika kita merasa ya, saya menggunakan kata merasa karena ini adalah sebuah perasaan afeksi ya. Kadang perasaan itu bisa benar, bisa enggak. Makanya kan kita harus menabrakkan afeksi itu pada logik ya. Nah, makanya ketika di logik ternyata dia sebenarnya mampu. Kita mencari jalan tengah ya. Jalan tengah ya seperti tadi yang sudah diutarakan oleh Mbak Prilly tadi ya. Jadi misalnya ada anak yang dia pengen jadi YouTuber ya. Tapi kok ternyata dia masuknya di di bagian tertentu ya. Kok saya jadi mekanik? Ya udah toh. Kita bikin konten YouTuber yang terkait dengan mekanik kan bisa juga ya. Dengan pekerjaannya orang mungkin nggak ngerti tentang kehidupan mekanik ya. Atau mungkin dia pengennya jadi dosen tetapi malah jadi pedagang kambing. Ya udah, bikin aja konten-konten edukasi yang terkait dengan kambing atau mungkin apa ya, lewat YouTube atau mungkin lewat apa. Nah, ini mungkin bisa menjadi salah satu solusi kalau misalnya memang tidak bisa balik
arah ya. Tapi kalau masih bisa memungkinkan bisa balik arah ya nggak apa-apa, tapi dengan konsekuensi lagi. Karena tidak semua orang ini mau untuk menjalani konsekuensi itu. Dia harus mulai dari nol lagi. Gitu, Betul. Mbak. Ya. Oke. Jadi memang ada konsekuensi, kemudian kalau tidak ingin ada konsekuensinya, mulai dari awal dan lain sebagainya, at least kita bisa melihat dari sisi pandang, sudut pandang yang lain. Seperti kalau saya setuju dengan Mbak Prilly tadi, kalau misalkan tidak sesuai dengan cita-cita, ya sudah, cobain untuk jadi hobi gitu ya, yang bisa dilakukan sesuai pekerjaan dan juga cita-cita ataupun hobinya gitu. Nah, baru beberapa waktu yang lalu saya sempat ketemu dengan orang, kemudian dia menyampaikan bahwa mulai tidak enjoy dengan pekerjaan, mulai tidak nyaman dengan pekerjaan yang dia jalani gitu. Tetapi untuk balik kanan tidak memungkinkan, karena mungkin kalau sudah dewasa permasalahannya bukan hanya minat bakat, tetapi butuh nggak butuh gitu kan. Misalnya butuh pekerjaan, harus dilakukan, mau nggak mau, enak nggak enak harus dilakukan karena butuh untuk mungkin kehidupan berikutnya gitu. Nah ini apa yang harus bisa dilakukan sementara mungkin bagi generasi-generasi yang belum ngeh ataupun belum aware terhadap minat dan bakat ini, mungkin ya itu tadi, ya udah sekolah aja, kerja aja, asal kerja gitu. Belum tanya, aku tuh sebenarnya sukanya apa sih gitu. Jadi dia tidak ada keran-keran yang lain ataupun tidak ada pilihan lain selain menjalani hal yang menyiksanya saat ini gitu. Nah ini kalau kita menemukan hal seperti ini gimana kita harus bersikap nih, Mbak Prilly dan juga Mas Joko? Nggak ada pilihan lain. Ini kan bikin sedikit demi sedikit orangnya satu bisa stres, kemudian produktivitas bisa ya udah jalan-jalan aja kayak robot gitu. Iya kan? Mbak Prilly gimana, Mbak? Nah, inilah bedanya pekerjaan sama pekerjaan dan ya. Jadi kalau saya melihatnya ini bedanya pekerjaan dengan karir. Jadi kalau kalau pekerjaan itu adalah di mana kita memuaskan kebutuhan. Jadi kalau pekerjaan itu kan di mana kita mencari kepuasan ya, atau pemenuhan kebutuhan, baik itu finansial, kemudian ya yang punya nilai-nilai. Sementara kalau karir ini lebih kepada pendidikan atau pelatihan yang memang kita ingin capai dalam jangka waktu panjang. Misalnya kalau pekerjaan saya misalnya jadi dosen, itu pekerjaan. Tapi kan dosen kalau cuma suruh ngajar terus ya, atau neliti terus, itu kan sesuatu yang membosankan ya. Akhirnya jenuh. Saya salah masuk pekerjaan ya udah gaji nggak seberapa gitu ya, udah gaji nggak seberapa, kemudian membosankan. Nah, itu kan itu ada hal yang wajar sebenarnya ketika ingin mengalami kejenuhan. Tapi tadi balik lagi benar kata Mbak Nur, udah seumuran segini mau balik kanan mau gimana, udah berumur juga, mau balik kanan juga udah nggak mungkin, sementara kita dituntut betul oleh kebutuhan hidup ya. Masalahnya udah bukan minat nggak minat, tapi butuh nggak butuh gitu. Tinggal kita kembali lagi ke karir. Jadi kalau seandainya pekerjaannya sudah ada, tinggal kita pikirkan karirnya nih. Kita tuh pengen bagaimana gitu ke depan, karir itu seperti apa. Karena karir itu ada tahapannya. Tahapannya ada 4 nih. Yang pertama tahapan eksplorasi, kemudian tahapan establishment, tahapan maintenance, sama disengagement. Jadi kalau yang eksplorasi kan memang masa-masa kita mencari informasi nih ya, mencari informasi, saya begini, saya pengen kerja ini gitu. Memang biasanya nih untuk orang-orang di usia 30 tahun ke bawah. Kemudian masa-masa establish itu kita sudah mulai dapat pekerjaan nih, udah mulai dapat pekerjaan, sudah mulai menyesuaikan dengan pekerjaan gitu. Nah, kemudian baru nanti masa maintenance. Masa maintenance ini seringkali muncul kejenuhan. Jadi seringkali muncul kejenuhan karena kita merasa sudah merasa
kita menguasai gitu ya, cukup menguasai, akhirnya jenuh, atau setelah dijalani, kok kayaknya ini nggak sesuai dengan diri saya ya gitu. Nah itu masa maintenance. Di saat masa maintenance ini sebenarnya bisa 2 hal yang kita lakukan. Yang pertama kita meng-upgrade diri. Jadi kalau misalnya kayak saya sebagai dosen, hanya dosen saja kan itu membosankan ya. Kemudian, nah berarti saya perlu meng-upgrade diri nih. Oh berarti saya coba deh ikutan pelatihan apa gitu ya yang memang mendukung saya. Misalnya saya pelatihan psikopuntur juga. Jadi puntur saya juga pelatihan misalnya terapi gitu. Jadi saya walaupun sebagai dosen, tapi saya juga mengembangkan diri juga sebagai terapis. Jadi ketika jenuh dalam pekerjaan tertentu, oke saya break, istilahnya mundur dulu deh satu langkah untuk nanti bisa maju beberapa langkah ketika kejenuh itu sudah mulai ini ya, sudah selesai. Nah, kita jadi kalau udah diatasi kan kita bisa maju lagi nih ke depannya. Jadi yang bisa kita lakukan tadi, kecuali memang benar-benar sudah menyerah gitu. Aduh, menyerah banget, saya udah nggak sanggup lagi jadi pekerjaan saya seperti ini. Nah, kalau gitu berarti memang tadi karirnya nanti mau seperti apa. Jangan sampai mundur, tapi kita benar-benar mulai dari nol dengan usia yang sudah tidak muda lagi gitu. Sudah tidak muda lagi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Manfaatkan tadi kelebihan kita. Misalnya, saya walaupun jadi dosen, kelebihan saya misal ya, walaupun sebenarnya kelebihan saya bukan masak, tapi misalnya masak nih. Bisanya jajan kelebihannya ya. Saya jajan habiskan uang sebenarnya. Misalnya saya pekerjaan dosen tapi udah jenuh banget, kita kembalikan tadi ke hobi. Hobinya apa? Oh baiklah, saya hobinya misalnya masak. Saya udah nggak sanggup lagi jadi dosen, beban kerja misalnya banyak misal ya. Nah, kalau gitu kembangkanlah berawal dari hobi, karena apapun yang kita jalani ketika kita senang itu akan enjoy. Oh berarti saya kembangkanlah dari hobi, saya mau coba deh bikin apa, saya jual online dulu gitu, karena saya belum punya modal untuk buka restoran gitu. Nah akhirnya saya mau kembangkan jadi Grab gitu. Nah akhirnya ternyata saya enjoy nih di sini sampai saya settle misalnya untuk mengembangkan hobi saya di restoran ini, saya bisa melepaskan pelan-pelan pekerjaan saya sebelumnya. Nah gitu, jadi memang semuanya perlu planning, terutama untuk yang sudah dewasa ya, yang istilahnya ketika kerja itu bukan sekedar minat atau bakat, tapi sudah kebutuhan, itu tetap punya planning, dengan emosian, saya nggak suka, udah nggak tahan lagi, udah keluar aja gitu. Tapi nggak ada planning gitu, nggak ada planning, habis itu saya ngapain, nganggur, pelentang-pelentong gitu. Nah, itu perlu planning. Jadi tadi ya, pengembangan diri untuk mengembangkan di bidang yang sama tapi berkembang, atau yang kedua misalnya kalaupun mau balik kanan, mulailah dari hobi. Misalnya saya hobinya berkebun, ya udah sekarang kan banyak nih udah mulai menjual tanaman-tanaman gitu ya. Saya hobinya berternak, ya udah jadilah peternak yang memang unggul gitu. Sehingga nanti kalau udah mulai settle, mulai kerjaan yang ada sebelumnya. Itu kalau saya. Oke. Balik lagi ya istilah kayak kalau pengen sesuatu tuh jangan setengah-setengah gitu ya Mbak ya. Mau jadi anak pun juga harus yang ekspor. Kemudian kalau mau jadi apapun itu harus yang memang benar-benar jadi itu karir. Nah, itu karir. Beda pekerjaan, kalau penting dapat kerja, dapat duit, udah saya. Tapi kalau karir gimana kita melakukannya dengan passion supaya itu ketika kita terjun jadi ahli benar-benar menguasai itu gitu. Benar-benar menjadi ahli di situ. Nah, itu karir, Mbak. Oke. Mas Joko ada tambahan nggak? Kalau saya cuma menambahkan ini Mbak, suara saya terdengar ya Mbak ya? Terdengar Mas. Oke, jadi kalau saya cuma menambahkan ketika kita ada dalam situasi semacam itu, kita harus banyak berdiskusi dan bersosialisasi dengan orang-orang lain. Artinya sebenarnya mungkin ada orang-orang lain dan saya yakin pasti ada orang-orang lain yang punya masalah hampir sama dengan kita. Nah, cuman bedanya mungkin mereka sudah bisa melewati itu. Nah, inilah kesempatan kita ketika kita banyak berdiskusi dengan orang-orang lain itu sehingga kita bisa mendapatkan insight ya. Dari insight atau kemudian ide-ide baru ini, maka kadang-kadang akan muncul yang namanya kreativitas. Ya,
kembali lagi ketika kita sudah terjebak dalam tanda kutip pekerjaan tadi ya, kalau kita hanya pikir tentang masalah pekerjaan, bagaimana caranya saya juga tetap berkarir menggunakan passion saya. Misalnya kemudian saya kok seneng berternak, ya silakan beternak ya, tapi ya jangan setengah-setengah. Dan itu harus mulai dari bawah. Proses ini harus benar-benar kita sukai ya. Jadi mau tidak mau, dan biasanya orang kalau sudah punya passion ke sana, mungkin bagi orang lain kok kayaknya susah banget, tapi bagi dia enjoy karena itu adalah sebuah passion ya. Dan keuntungannya lagi ketika kita juga berusaha untuk mencari dari sisi lain itu adalah ketika kita bekerja ya, apalagi kalau bekerja dengan orang lain, mohon maaf, itu ada risiko kemudian kita mungkin resign atau mungkin dirisainkan dengan paksa atau di PHK, ada kemungkinan semacam itu. Nah, kita sudah menyediakan dengan passion kita tadi itu matras-matras kecil di bawah tempat tidur kita. Jadi kalau misalnya pun kita jatuh, kita nggak perlu mulai dari nol, dan kita memang menjalani itu dengan senang hati. Kalau saya 2 kunci itu tadi, Mbak. Serawung sing karo wong akeh ya toh, kita bersosialisasi, dapat ide, kemudian olah ide itu dengan kreativitas dan buatlah sebuah inovasi, sebuah hal-hal yang baru, dan itu bisa mendukung kesenangan diri Anda dalam menjalani kehidupan kita. Itu Mbak Nur. Oke. Kita menarik hari ini karena tidak hanya permasalahan minat bakat yang biasanya cuma disorot anak-anak, tapi ternyata minat bakat orang yang sudah mature pun juga harus kita pahami juga, bahwa ada beberapa orang yang memang belum memahami, aku tuh pengennya seperti apa sih, atau cuma sekedar ya sudah dapatnya ini ya sudah dijalani aja gitu, terima gitu ya, tanpa mengetahui apa yang menjadi passionnya gitu. Oke. Tapi sayang sekali waktunya sudah tidak ada nih Mas. Sudah jam 7 pas 00. Terima kasih Mbak Prilly dan juga Mas Joko. Next time kita ngobrolnya lebih asik lagi ya dengan tema-tema yang lain ya. Oke, Mbak Prilly terima kasih sudah bergabung malam ini ya. Oke. Ya, Sobat Selopos, saya Nur Atmaja harus menuntaskan bincang psikologi yang cukup ramai hari ini, cukup menarik. Dan tentunya semoga saja Sobat Selopos bisa mendapatkan manfaat dari obrolan malam hari ini. Tetaplah bersama kami di 103 Selopos FM. Saya Nur Atmaja akan segera kembali. Mas, matur nuwun, Mbak Prilly. Sami-sami Mbak Nur. Maaf kalau banyak kekurangan. Mbak Prilly, terima kasih ya. Ya, makasih banyak ya. Sama-sama. Sampai ketemu minggu depan. Ya. Thank you, matur nuwun. Ya, izin undur diri, Mbak.